Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami dari Amanah Properti kali ini menayangkan ulang lahan yang sebelumnya sudah kami tawarkan beberapa hari yang lalu, yaitu lahan seluas 5.000 meter persegi berikut villa yang sebagian terbuat dari kayu dengan model etnis Banten dan sebagian lagi permanen. Nah, ini kita sudah menuju ke lahan itu ya Bapak Ibu. Kemarin di video sebelumnya lahan ini ditawarkan seharga 18,5 miliar dengan status tanah hak milik. Nah, ini ada perubahan harga yang disampaikan oleh pemilik kepada kami bahwa sekarang lahan itu ditawarkan hanya seharga 14,5 miliar. Jadi ada penurunan sebesar 4 miliar Bapak Ibu, karena ada kebutuhan yang mendesak dari pemilik lahan. Jadi siapa cepat dapat. Nah, ini villanya ya Bapak Ibu. Sedikit saya akan jelaskan mengenai lahan ini. Lahan ini punya akses jalan yang private seperti tadi terlihat. Itu menjaga eksklusivitas dari lahan ini Bapak Ibu, sehingga tamu-tamu yang masuk ke sini tidak terganggu oleh pedagang asongan atau orang-orang yang tidak berkepentingan, sehingga dia menjadi sangat eksklusif. Di sisi sebelah kanannya sudah ada villa yang besar yang juga private, sehingga tidak mungkin orang datang dari arah situ. Yang di sebelah satunya lagi juga Anda bisa pasang pagar sehingga tidak ada orang yang bukan tamu villa atau tamu hotel, kalau Anda menjadikannya hotel, yang datang ke sini. Nah, itu ada dermaga yang juga memberi dinding untuk membatasi lahan villa ini. Lahannya sangat cantik Bapak Ibu. Silahkan nanti kami akan temani Bapak Ibu yang akan mensurvei. Nah, sedikit gambaran mengenai lahan ini. Kami pikirkan kalau lahan ini Anda jadikan hotel yang eksklusif, katakanlah dengan 50 kamar saja. Walaupun ini potensinya bisa sampai 100 kamar lebih ini Bapak Ibu. Katakanlah dengan 50 kamar, ini pantainya bisa dipakai untuk berenang, untuk aktivitas yang lain, untuk lihat sunset dan segala macam. 50 kamar dengan harga sebutlah diratakan 400.000 saja, dengan tingkat hunian occupancy rate katakan 50%. Jadi 50 kali 400.000 kali 0,5 kali 30 hari, maka Anda akan memperoleh penghasilan sekitar 300 juta per bulan. Jadi dalam setahun sudah bisa menghasilkan 3,6 miliar. Kotor ya, belum termasuk biaya-biaya yang Anda keluarkan. Nah, katakanlah dapat 3 miliar. Dengan harga 14,5 miliar, hanya dalam waktu 4,5 tahun Bapak Ibu, Anda sudah balik modal. Jadi ini potensi yang luar biasa dari villa ini. Itu belum kalau Bapak Ibu menjadikannya 100 kamar, potensinya jauh lebih besar lagi. Saat ini daerah ini sangat berkembang Bapak Ibu. Wisatawan sangat banyak. Anda yang biasa ke Anyer tahu pada hari Sabtu Minggu itu jalanan di area Jalan Nasional Anyer itu macet banget. Sangat macet. Kita butuh waktu sampai 1 jam untuk menembus. Bahkan kalau dari keluar pintu tol itu sudah kalau sedang rapat sekali itu merayap bisa 2 jam baru tembus. Begitu banyak wisatawan yang datang. Jadi ini peluang yang besar bagi Bapak Ibu untuk berinvestasi, membuat hotel dengan lahan yang eksklusif. Saya tidak melihat ada lahan lain yang seperti ini tingkat eksklusivitasnya Bapak Ibu, karena ini terlindung dari hingar-bingar jalan, agak masuk ke dalam dengan jalan yang cukup luas. Jalannya sudah milik dari lahan ini sendiri. Kalau misalnya Bapak Ibu hanya ingin ini menjadi villa pribadi, itu juga sangat luar biasa.
tidak untuk komersial. Lahannya sangat nyaman, aman. Kalau beristirahat tidak akan ada yang mengganggu, insya Allah. Jadi terserah bagi Bapak Ibu bagaimana memanfaatkan lahan ini. Mengenai tenaga-tenaga yang diperlukan, kami sepenuhnya siap bantu Bapak Ibu. Misalnya untuk kebersihan, atau untuk pemeliharaan, atau petugas-petugas lainnya. Bahkan untuk pembangunan pun, tukang-tukang yang dibutuhkan untuk membangun, kita siap. Bahkan sampai arsitek untuk merancang hotelnya kami bisa bantu Bapak Ibu. Jadi silahkan bagi Bapak Ibu yang berminat. Kembali kami ingatkan, harganya turun 4 miliar Bapak Ibu. Dari 18,5 sekarang hanya ditawarkan 14,5 miliar saja. Kalau Bapak Ibu serius sekali dengan lahan ini, itu pun harganya masih bisa nego. Yang penting Bapak Ibu puas dengan lahan ini dan bisa memperoleh manfaat yang maksimal jika lahan ini dikembangkan untuk menjadi hotel atau untuk menjadi villa pribadi bagi Bapak Ibu. Ini lihat, ini yang kami shoot kamar mandi pribadi dari kamar yang pertama. Jadi di bangunan utama itu ada 3 kamar Bapak Ibu. 3 kamar, 1 mempunyai kamar mandi sendiri yang di dalam ini. Kamarnya masih sangat nyaman. Tinggal Bapak Ibu cat ulang saja barangkali. Nah, ini kondisi kamarnya ya. Tadi kamar mandinya, dan ini ruang tengahnya. Nah, ini ruang keluarga yang di tengah. Ada yang di tengah, ada yang di depan tadi yang di teras, juga ada ruang tamu teras. Ini ruang keluarga yang di tengah. Di belakang ada dapur. Jadi ada 3 kamar, dan di sini juga ada 3 kamar mandi, yang 1 di dalam kamar, yang 2 di luar. Nah, ini kamar mandi pertama. Kamar mandi pertama cukup lega Bapak Ibu. Ini bisa kita lihat, cukup besar. Tinggal dirapikan lagi, misalnya apa, ditambah keramik atau diperbagus, dicat ulang. Nah, ini kamar mandi yang ketiga, juga cukup besar. Kalau saya senang dengan gaya tradisional seperti ini karena mengingatkan suasana di kampung ya. Itu yang kita jarang dapatkan dari kehidupan di kota sekarang. Jadi model-model bangunan di kampung. Nah, ini ruang tamu yang berada di teras depan. Dari sini pemandangannya sangat bagus Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat pantainya yang indah dari sini dengan duduk sambil menikmati kopi, pisang goreng, atau makanan yang lain yang Bapak Ibu inginkan. Nah, berikut kita kembali melihat kamar yang berada di samping ruang tamu teras depan tadi. Jadi di sebelah kirinya Bapak Ibu. Nah, ini kita masuk ke yang di sampingnya, kelihatan ruang keluarga utama. Kalau yang tadi ruang tamu di teras, ini ruang keluarga yang tertutup ya Bapak Ibu, ada dindingnya di depan. Nah, di samping kirinya ada 2 buah kamar yang besar-besar. Ini kita baru shoot kamar yang pertama. Kamar yang pertama cukup luas Bapak Ibu, sudah ada AC-nya itu. Jadi modelnya model lesehan, ini tidak ada tempat tidur, tapi kasurnya langsung diletakkan di lantai. Ini sudah hangat Bapak Ibu, karena ini kan ada jarak antara lantai dengan tanah. Modelnya model panggung ini, jadi nyaman. Dan kita terus ke bagian belakang, ini ruang keluarga yang di tengah. Jadi ada 3 ini ruang tamunya, ruang keluarganya. Nah, ini kita ke belakang, yang di kiri ini rumah yang dihuni oleh penjaga villa. Nah, yang di kanannya ini pavilion 2 kamar, bisa difungsikan juga untuk menginap ya, dengan perbaikan ya, karena kondisinya udah sedikit perlu perbaikan. Atapnya ini ada yang lepas, tapi masih cukup layak, masih sangat layak untuk ditempati.
Ini kita lihat ke bagian dalamnya, ada lotengnya yang copot, itu tinggal diganti saja Bapak Ibu. Perbaikannya, tapi yang dinding kusen masih sangat baik. Ini kamarnya yang pertama. Nah, ini kamar yang kedua. Ukurannya sekitar 3 kali 3 meter Bapak Ibu ya. Dindingnya masih sangat kokoh ya, belum ya, dan ada penjaganya. Jadi ini rumah penjaganya, rumahnya lumayan besar, ini sekitar pinggiran saya sekitar seperti tipe 45 lah. Ada 2 kamar, ini kamar pertama yang di depan ini kamar tidur yang pertama. Ruang tengahnya, ruang keluarganya, yang banyak barang-barang ini. Nah, ini kamar mandinya Bapak Ibu, kamar mandinya. Ini ruang keluarga. Nah, ini dapurnya cukup besar. Nah, ini kamar tidur yang kedua yang dipakai oleh penjaga villa ini untuk tidur saat ini. Di tipenya cukup besar, sekitar tipe 45 ya. Kondisinya masih sangat baik karena memang ditempati. Ini penampakannya dari luar, bagian luar masih sangat kokoh. Nah, ini ada 2 bangunan di samping pintu masuk villa ini. Yang pertama adalah gudang, yang pertama ini gudang apa ini? Menyimpan segala sesuatu kebutuhan villa. Kedua ini musola, masih sangat bagus, kokoh sekali. Musola ini saya rasa tidak ada perlu perbaikan apa-apa. Paling kalaupun mau dicat, kalau tidak dicat juga tidak apa-apa. Kondisinya masih sangat bagus Bapak Ibu. Jadi nyaman sekali untuk beribadah, bisa betah untuk salat lama-lama di musola sambil melihat keluar, menikmati laut. Nah, di daerah ini Bapak Ibu, ini tidak ada terjadi tsunami. Tsunami itu jauh ke arah Carita sana, ke ujung sana, atau ke Tanjung Lesung. Alhamdulillah di bagian Pantai Anyer yang ini, karena ini masih bagian awal begitu ya Bapak Ibu ya. Baru kita masuk Pantai Anyer, udah ketemu lokasi ini. Sedangkan yang tsunami itu terjadi di bagian yang agak jauh, Anyer yang mendekati ke Carita sana. Bukan di wilayah ini Bapak Ibu. Insya Allah tidak ada tsunami di sini, insya Allah. Jadi Bapak Ibu lihat kondisi lapangan rumputnya luas sekali. Saya membayangkan kalau ini dijadikan hotel, megah sekali nih Bapak Ibu. Atau dijadikan villa pribadi dengan perbaikan-perbaikan. Tergantung Bapak Ibu apa mau mempertahankan villa yang ada sekarang atau mau dirombak, dibangun yang jauh lebih bagus, silahkan menurut keinginan Bapak Ibu. Jadi demikian suratnya, sertifikat hak milik. Bagi Bapak Ibu yang tertarik bisa menghubungi kami di nomor yang tertera di layar Anda. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.